Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan to the point ya. Langsung ke tema pengajian siang ini, yaitu tentang investasi emas dan jual beli emas non tunai. Ini merupakan bagian dari kajian fikih muamalat atau fikih ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Yang pertama, tempoh hari kayaknya sudah pernah saya sampaikan ayat-ayat berikut. Yang pertama surat Al-Hasr ayat 18, perintah menyiapkan masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menyiapkan masa depan kita. Baik masa depan yang jangka pendek, artinya 1 tahun ke depan, sampai jangka panjang masa pensiun kita, sampai masa panjang banget yaitu di akhirat. Semuanya harus kita rencanakan ya, tidak boleh berjalan begitu saja tanpa perencanaan. Wong kita sudah membuat perencanaan saja belum tentu tercapai, apalagi kalau kita tidak membuat perencanaan ya. Yang kedua ayat surat Yusuf ayat 47 sampai 49, di mana Nabi Yusuf adalah nabi yang terkenal sebagai nabi yang ganteng ya. Kalau fisiknya terkenal nabi yang paling ganteng ya. Tapi secara keahlian beliau terkenal sebagai ahli keuangan ya. Nabi yang terkenal ahli dalam keuangan dan dalam tafsir mimpi. 2 hal ya. Mentakwilkan mimpi sama keuangan. Nah, yang kita ambil di sini pelajaran tentang keuangan, di mana Nabi Yusuf mengajarkan agar kita jangan memakan semua hasil panen. Ya, saya ulang lagi. Nabi Yusuf mengajarkan agar kita tidak memakan semua hasil panen. Artinya penghasilan kita, semua yang kita hasilkan jangan semuanya dimakan. Hanya mengatakan illa qalilam mimma tuhsinun. Ayat 48 surat Yusuf, illa qalilam mimma tuhsinun. Yang saya sering katakan bahwa manusia itu cenderung konsumtif sampai ada hukum Parkinson. Dalam teori konsumsi atau hukum Parkinson adalah berapapun penghasilan kita, pengeluaran itu cenderung sama dengan penghasilannya. Ya, berapapun penghasilan seseorang, kecenderungannya, pengeluarannya itu sama. Nah, Nabi Yusuf mengatakan sudah jauh-jauh sebelumnya, illa qalilam mimma tuhsinun. Kalau saya mengajarkan perencanaan keuangan, paling banyak kita boleh makan 50% dari hasil kita. Penghasilan kita berapa? Yang boleh kita makan hanya 50%. Bukan karena penghasilan saya banyak, tapi saya ingat ya, waktu penghasilan saya masih 200.000 sebulan ya. Awal-awal menikah 200.000 sebulan. Saya pun menggunakan praktek ini. Illa qalilam mimma tuhsinun. Saya harus cukup hidup dengan 100.000. Ya, awal-awal menikah tahun 2004 saya. Ya, ada beberapa cara untuk belanja murah ya. Sampai saya kalau belanja ke pasar, kalau beli buah ya, misalnya beli pisang yang rontokan ya. Pisang sama-sama dimakan kan,
Yang rontok juga dimakan, yang utuh dalam satu sisir juga akan dimakan. Ya, beli yang rontok saja. Rontok itu murah, ya. Yang rontok biasanya pisang murah. Nah, karena sudah matang. Nah, karena sudah matang. Itu contohnya. Intinya Nabi Yusuf mengajarkan agar yang kita makan itu sedikit. Sisanya apa? Di antaranya kita buat investasi. Kemudian ayat yang ketiga, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jangan sampai kita meninggalkan generasi anak cucu kita dalam keadaan lemah. Ya. Anak kita jangan sampai kita tinggalkan dalam keadaan miskin. Kita boleh lahir miskin, ya, tapi anak kita harus jangan dalam keadaan miskin. Kita memutus mata rantai kemiskinan. Dari ayat ini artinya apa? Kita boleh berinvestasi, tapi tujuannya harus benar. Ya, tujuannya harus benar. Ditambah satu lagi. Nah, ini kalau mengenai investasi emas di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 dijelaskan orang yang menumpuk-numpuk, yang mengumpulkan emas dan perak itu kalau sampai dia tidak keluarkan zakatnya, dia akan disetrika. Emas dan perak yang dia kumpulkan akan dijadikan setrika, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan disetrikakan di dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan, inilah harta benda kamu yang kamu simpan sendiri. Jadi sekarang kesimpulannya mengenai boleh atau tidaknya itu adalah boleh. Sebab ada sebagian orang yang keras, ya, nggak usah duit disimpan. Buat apa disimpan? Ya, nggak usah disimpan. Apa yang kita dapatkan kita keluarkan. Besok ada rezekinya masih lagi. Nah, itu salah juga, ya. Itu salah juga. Boros, ya. Ada juga yang akhirnya mengumpulkan emas terlalu banyak juga ada. Banyak. Nanti kalau emasnya banyak, terlalu banyak, itu biasanya godaannya juga banyak. Semakin banyak, maka semakin besar zakat yang harusnya dibayarkan. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan, biasanya orang semakin pelit. Godaannya semakin berat. Maksudnya, kalau mengeluarkan zakat hanya 1 juta, 2 juta, itu enteng. Nah, tapi kalau mengeluarkan zakat 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu mulai mikir. Kalau zakatnya 50 juta, 100 juta, biasanya orang mulai berkhilaf. Ya. Boleh enggak dikurangi? Nah, boleh enggak zakat untuk keluarga? Boleh enggak zakat untuk ponakan? Boleh enggak zakat untuk istri? Sampai begitu. Ya. Boleh, apakah zakatnya dari penghasilan kotor atau dikurangi pengeluaran cicilan? Banyak sekali godaan yang menggoda kita kalau zakat yang seharusnya semakin besar, ya. Maka saya katakan boleh saja, tapi wajib zakat. Ya, investasi emas itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini saya katakan kesimpulannya 2 saja, gampang. Diperbolehkan berinvestasi atau menyimpan emas sampai 10 kilo juga boleh, ya. Kalau memang harta halal, kita menyimpan 10 kilo juga boleh, tapi asal dibayarkan zakatnya. Asal dibayarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5% setiap tahun. Nah, di sini kalau zakat pajak penghasilan kan ketika mendapatkan. Kalau emas zakatnya itu
2,5% per tahun, bukan pada waktu mendapatkannya. Nah, bukan zakat penghasilan. Ini adalah zakat emas dan perak, atau zakat istilahnya sekarang zakat simpanan, tabungan, ya. Itu setiap tahun. Setiap tahun. Dan yang berat di sini, ya, kayaknya misalnya kita punya emas 100 gram. Kemarin kan sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%. Masa sih sekarang mengeluarkan zakat lagi? Masa tahun depan mengeluarkan zakat lagi? Itu godaan setan. Itu membahayakan diri kita. Nah, kemudian kalau emasnya tidak murni, ini maaf saya keliru, karat ya, maksudnya kalau emas ada yang tanya, kalau misalnya investasinya emas tidak murni 20 karat misalnya, 20 dibagi 24 kali beratnya. Cara ngitungnya, kalau yang punya investasi emasnya tidak 24 karat, maka cara ngitungnya, misalnya karatnya, ya bukan gram emas tapi karasinya 24 karat dibagi 24 kali beratnya berapa? Misalnya hanya 100 gram tapi tidak 24 karat. Cara ngitungnya seperti itu, ya. Setiap tahun. Jadi kita harus ingat, ketika mencapai satu nisabnya, itu kapan? Bukan zakatnya setiap bulan Ramadan. Zakatnya dihitung 1 tahun setelah mencapai nisab, ya, yaitu kira-kira 80 gram emas murni. Karasinya 24 gram, ya. Sebenarnya secara bahasa zaman Nabi, zakatnya emas itu 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Tapi gram masih bukan 4 kali 25 kali 20 jadi 85. Kenapa? Karena yang dibuka dinar itu 22 karat. Jadi 22 per 24 kali 2 kali 85. Sebenarnya cara ngitungnya begitu. Bukan 85 gram emas murni, tapi sekitar 80 gram emas. Nah, ini secara fikihnya, secara agamanya. Kalau misalnya kita mau investasi emas, kita harus punya pengetahuan yang cukup. Ini saya berikan sumber-sumber untuk belajar tentang emas, ya, di sini. Nah, nanti di situ kita dapatkan, ini yang baru ya, baru bulan ini, Juli 25, artinya bulan kemarin ya. Kita dapatkan harga emas 10 tahun. 10 tahun itu mengalami kenaikan dari kira-kira 1.000 jadi 3.500 US dollar per on. Ya, per on. Ini harganya kalau internasional itu dihitung per on. Tapi satu on bahasa Inggris ya, itu 31 gram, 31,1 ya. Ini kita melihat sekilas saja pergerakan harga emas dalam 10 tahun. Kalau ini dalam 60 hari naik turun. Artinya saya ingin mengatakan kepada jamaah, kalau investasi emas itu cocoknya untuk jangka panjang. Untuk jangka 2 tahun sampai 10 tahun. Kalau kita investasi emas, niatnya hanya jangka pendek atau masih menggunakan duit yang duit panas ya. Maka repot. Baru kita beli, ternyata kita butuh duit, akhirnya kita jual pas harganya turun. Kalau jangka pendek itu bisa naik turun gitu.
Kalau misalnya kita belinya pas 3.400, kita butuh duit pas 3.200 misalnya, kan turun, rugi kita. Ya, jadi hanya cocok untuk jangka panjang. Emas ada 3, dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk dinar, dalam bentuk logam mulia. Emas yang dimaksudkan di dalam bahasa investasi adalah logam mulia. Kalau emas perhiasan tidak cocok untuk investasi. Ya. Sebab apa? Ketika kita membeli emas dalam bentuk perhiasan, misalnya kalung, itu ada biayanya, biaya pembuatan kalung. Jadi harga emasnya berapa ditambah harga pembuatan kalung. Tapi kalau kita jual tidak dihitung. Ya, para pedagang mengambil madhab seperti itu. Jadi kalau beli dihitung harga pembuatannya, kalau jual tidak. Itu yang membuat kadang-kadang kita ruginya tambah banyak. Terus saya berikan sekilas saja. Ini contoh emas yang dimaksud logam mulia atau batangan, ya, emas logam mulia. Nah, ini catatan dari saya mengenai investasi emas. Kalau kita investasi emas, satu, kita harus mendapatkan kenaikan yang kenaikannya itu lebih dari 2,5%. Karena apa? Karena kita harus zakat 2,5%. Nah, kalau baru naik 3%, ya belum ada untungnya. Misalnya pas 1 tahun, ya naik 3%, belum untung sebenarnya kita. Sebab harus membayar zakatnya 2,5%. Ya, itu wajib. Tidak ada khilafiyah mengenai wajibnya zakat emas simpanan. Ya, mengenai zakat emas simpanan tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa dia harus dijakatin 2,5% manakala sudah mencapai 1 nisab. Tapi kalau investasinya hanya 10 gram, 20 gram ya enggak apa-apa, enggak wajib zakat, ya, enggak wajib zakat. Karena zakat itu kalau kita memiliki harta sampai 1 nisab. Kedua, saya mengatakan bahwa emas itu lebih cocok bahasanya sebagai proteksi, bukan investasi. Kalau investasi itu kan memberikan keuntungan, cash flow. Nah, emas itu tidak bisa memberikan keuntungan kecuali apa? Kecuali dijual. Misalnya kemarin sebelum tahun 2025 kita membeli emas. Misalnya harga 1.200 atau 1.200.000. Sekarang naik 2 juta. Wah, kita senang, kita dapat untung. Tapi mana untungnya? Untungnya kan tidak real, ya. Kecuali kita jual. Kalau sudah kita jual berarti kita nggak punya emas. Jadi unrealized gain, artinya untungnya itu tidak bisa kita rasakan kalau tidak kita jual. Jadi nggak enaknya di situ. Beda kalau misalnya kita beli sukuk, ya, kita beli sukuk, itu kan kita terima cash flow-nya, untungnya setiap bulan. Meskipun hanya 5% atau 6% per tahun, tapi ada realnya dirasakan. Yang berikutnya perlu diketahui bahwa emas itu pecahan kecil dengan pecahan besar harganya beda, ya. Antara emas 1 gram dengan emas 10 gram itu harga per gramnya beda. Harga per gramnya beda. Apalagi kalau emas di bawah 1 gram. Ya. Di bawah 1 gram itu harganya lebih mahal. Misalnya 0,5 gram atau ada yang dibuat souvenir 0,1 gram.
berapa? 1/10 ya. Itu kecil ya. Itu kecil. Itu kalau hati-hati kalau bapak ibu misalnya investasi yang kecil-kecil itu kemungkinan kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum untung. Karena kalau kita beli yang kecil-kecil harganya mahal. Tapi kalau kita kembalikan ke Antam dijual itu dihargainya sama. Bedanya sedikit sekali. Tapi kalau kita beli bedanya banyak. Ya, antara yang kecil dengan yang gede. Tapi juga jangan terlalu besar. Emas yang terlalu besar 250 gram misalnya. Setengah kilo. Gak enaknya kenapa? Dijualnya susah. Ya. Kalau investasi emas yang paling cocok itu antara pecahan 10 sampai 25. Ya. Kalau lebih kecil kurang menguntungkan, kalau lebih gede nanti ngejualnya susah, ya. Itu pengalaman pedagang atau orang yang sudah berinvestasi emas, ya. Terus sekarang karena waktunya terbatas, saya mulai masuk ke jual beli emas yang non tunai. Nanti mengenai karakter investasi emas bisa dibaca di sini, ada keterangan banyak dari saya. Ini keterangan ini bisa dibaca. Kalau sekarang saya ingin menyampaikan hukumnya syariah mengenai jual beli emas non tunai. Yang pertama, bahwa ada hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jual beli emas itu ternyata harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu artinya tunai. Ada serah terimanya fisik. Alat pembayarannya diterima dengan tunai. Yang dibeli juga dibeli dengan tunai. Yadan biyadin. Maksudnya tangan dengan tangan. Tangan dengan tangan itu maksudnya tunai. Sama-sama tunainya. Hadisnya ini. Ya, adzahabu bidzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wal sya'ir bisya'ir. Intinya jual beli barang-barang yang disebutkan di dalam hadis ini 6 barang itu harus tunai. Dan kalau jual belinya sama, kalau emas dijual dengan emas, kalau perak dijual dengan perak, kalau kurma dijual dengan kurma, artinya tukeran, ukurannya harus sama juga. Kalau misalnya punya emas 10 gram, kalau mau ditukar dengan emas yang kecil-kecil, itu harus 10 gram juga. Misalnya 1 gram kali 10, ditukar dengan 10 gram. Kalau ditukar dengan 9 gram yang kecil-kecil, enggak boleh, riba. Wa man zada awis sajada faqad arba. Bingung ini. Orang yang tidak pernah main emas bingung. Emas, kan tadi saya katakan yang kecil itu lebih mahal. Jadi kalau orang punya emas kecil-kecil, misalnya antum jamaah punya emas 1 gram kali 10. Saya punya emas gram 10, tapi gede langsung 10 gram. Saya mau tukar. Tentu saja biasanya enggak ada yang mau. Karena yang kecil lebih mahal. Ya, tapi kalau ditukar 9 gram namanya riba. Ditukar dengan tidak sama 9 gram riba. Ditukar 10 enggak ada yang mau. Terus gimana? Lalu gimana caranya? Nah, itu inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang subhanallah ini luar biasa. Ini berbicara tentang kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, surat Al-Hasr.
supaya uang tidak berputar di antara orang-orang kaya. Ya harusnya yang 10 gram dijual dulu. Jual dulu dengan uang. Kalau misalnya kita butuh 5 gram, setelah itu kita belikan lagi 5 gram. Intinya terjadi pergerakan pergerakan ekonomi antara yang punya emas besar dengan yang punya emas kecil. Sama dengan teori tukar uang. Maksudnya emas dan perak itu kan juga uang. Ketika kita menukar uang 100.000 kepada penjual, biasanya nggak mau. Biasanya ya, kecuali kalau pedagang itu adalah kenal kita kenal. Tapi biasanya pedagang 100.000 minta ditukar 2.000 misalnya. Pedagang nggak mau. Supaya mau gimana? Kita beli apa misalnya pulpen, kita beli air, kita beli makanan 10.000, nanti dikembalikan uang recehan. Jadi kaidahnya ini, adz-dzahabu bidz-dzahab adalah mislan bimislin, yadan biyadin. Ya, mislan bimislin, ukurannya, beratnya harus sama dan harus tunai. Kalau tidak tunai, riba, namanya riba nasiah. Kalau tidak sama, riba namanya riba fadl. Riba fadl atau riba nasiah. Ini hadis yang memperjelas. Kata-katanya memperjelas hadis pertama tadi. La tabi'udz dzahab bidzahab. Janganlah kamu menjual emas dengan emas. Loh, maksudnya menjual emas dengan emas gimana? Kalau bahasa kita nuker. Pertukaran itu kan jual beli. Jual beli itu namanya pertukaran harta dengan harta. Tukar kado juga jual beli. Kalau bahasa hukumnya, ya, tukar kado itu kalau bahasa hukumnya sebenarnya adalah jual beli. Makanya tukar kado itu nggak boleh karena barangnya tidak ketahuan. Goror, tukar apa dengan apa nggak tahu, ya, nggak boleh. Kalau wajib, kalau memberikan kado ada yang ngasih, ya kita boleh. Tapi tidak disyaratkan harus tukeran. Kalau harus tukeran itu namanya jual beli. Ya. Jadi menjual emas dengan emas harus sama kuantitasnya dan tidak boleh ada tambahannya. Ya. Ini bahasanya saja. Terakhir kita lihat wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha syai'an ghaiban binajizin. Ya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak tunai dengan tunai. Misalnya emasnya tidak tunai enggak boleh. Uangnya tidak tunai juga enggak boleh. Loh, tapi kok di bank syariah ada? Nah, itu ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 77. Bunyinya begini. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional diperbolehkan, tapi sebelum beliau dalam fatwa itu, sebelum dikatakan keputusannya dijelaskan mengenai hukum jual beli emas yang tidak tunai, yang secara angsuran, ulama berbeda pendapat. Ini penting nih. Satu, dilarang. Dan ini menurut pendapat mayoritas fuqaha. Madhab semua. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Semua mengatakan haram jual beli emas yang tidak tunai. Yang membolehkan siapa?
Yang membolehkan adalah ulama kontemporer. Ya, ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah dan ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu ulama kontemporer membolehkan. Ya, tapi dengan syarat ya, dalam fatwa Majelis Ulama itu ada fatwa, ada syaratnya. Selama emas tidak menjadi alat tukar, maksudnya alat pembayaran, menjadi uang. Selama emas tidak merupakan alat tukar. Kalau kita baca secara detail, yang diperbolehkan itu karena emas merupakan sil'ah. Artinya emas merupakan komoditas jual beli, merupakan barang. Emas perhiasan maksudnya. Emas perhiasan. Kalau emas logam mulia itu kadang-kadang kan menjadi alat tukar internasional. Tapi selama Indonesia belum meresmikan emas sebagai alat tukar di Indonesia, itu diperbolehkan. Ya, itulah mengenai hukum jual beli emas digital atau emas tidak berubah wujud barang. Nah, yang terakhir saya mengingatkan ya, ketika kita beli emas digital tidak ada barangnya. Dulu sudah ada perusahaan yang tokoh dalam jual beli emas seperti ini, namanya GTS, Gold Trade apa itu? Saya lupa S-nya, Gold Trade apa saya lupa. Pengalaman yang sudah terjadi tahun dulu ya, tahun berapa? Sudah ada kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu ketika orang sudah banyak yang membeli, ternyata dibawa kabur oleh pimpinannya. Jadi harus hati-hati. Ya, harus hati karena dia tidak dibawa OJK. Ya. Kalau dibawa OJK kan rada ketat biasanya. Ini tidak, ya. Hati-hati. Saya khawatir yang sekarang marak orang pada jual beli emas non tunai, tidak terima barangnya. Nanti kalau sudah banyak, tahu-tahu direkturnya kabur. Ya. Sebab dulu sudah pernah ada, zaman dulu sudah ada. Yang kedua, nah kalau ini resiko kecil, saya pernah mencoba membeli emas yang non tunai. Ternyata ketika saya mau ambil emasnya, ternyata dikenakan biaya tambahan. Ada biaya cetak, ada biaya penitipan. Selama ini kan emasnya dijaga oleh dia. Dia mengatakan kena biaya penitipan. Juga emasnya kan asalnya masih gelondongan gede, 10 kilo mungkin. Ketika kita ambil 5 gram, 10 gram, ternyata ada biayanya, biaya cetak. Intinya saya nggak ada untungnya. Yang untung cuma pedagang. Yang untung pedagangnya, kita nggak ada untungnya. Ini hati-hati, resiko. Biasanya janjinya manis-manis ya. Janji pedagang manis, tapi kita sebagai konsumen ternyata ruginya di situ. Ya, jadi harus kita pertimbangkan untuk investasi emas. Wallahu alam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sudah ngebut ya. Ada 5 menit kira-kira. Silahkan kalau mau bertanya secara langsung boleh. Ada. Atau nanti secara WA aja ya, tertulis saja. Soalnya waktunya memang pendek. Saya sampaikan secara singkat. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh disampaikan lewat WA. Tapi sebagai penutup, saya ingatkan, kalau yang jual beli emas non tunai di bank syariah itu masih ada fisiknya. Mesti ada fisiknya. Karena wajib dalam fatwa itu wajib. Cuman karena orang belum bayar atau belum lunas, maka emasnya dijadikan jaminan sebagai rohan. Emasnya belum bisa diambil, tapi ada fisiknya sampai ada nomor sertifikatnya.
Karena kalau di bank itu masih di bawah pengawasan OJK, masih ketat. Saya dulu pernah coba ya, beli emas ketika non tunai itu nomor berapa sertifikatnya Bu? Dikasih tahu, karena ada fisiknya. Cuman ditaruh di dalam bank, berangkas, diamankan. Tapi kalau beli yang di platform-platform yang bukan di lembaga keuangan yang di bawah OJK, enggak ada barangnya secara spesifik, enggak ada. Ya, pengalaman saya, barangnya tidak spesifik. Tapi kalau yang di bank itu ada barangnya secara spesifik. Memang itu barangnya. Begitu lunas, kita ambil langsung ada. Kalau misalnya kita jatuh temponya karena belinya secara cicilan, jatuh temponya bulan Desember. Tapi kita mempercepat, bulan September mau kita ambil, biasanya sudah ada. Karena peraturannya yang di bank harus itu. Tapi kalau yang di platform-platform lain ternyata tidak ada. Nggak bisa mendadak. Saya coba pernah mau menarik secara mendadak, nggak bisa Pak. Kalau mendadak kan emasnya belum dicetak, berarti wujudnya secara spesifik belum ada. Maka itu bertentangan dengan hadis ini ya, tidak diperbolehkan. Sama kalau beli emas yang berjangka itu malah ada dua larangannya. Yang pertama, beli emas tidak tunai. Kedua adalah menjual emas sebelum kita terima. Kan dalam perdagangan berjangka itu kan biasanya ya orang main jual beli aja, nggak pernah diterima, nggak pernah lihat wujudnya biasanya. Jadi kena larangan dua, yaitu menjual barang sebelum diterima, itu nggak boleh. Sebab kalau misalnya barangnya ada cacatnya, sekarang komplainnya kepada siapa? Ya, karena penjual udah jual mungkin 5 tingkat. Ya. Kalau komplain nggak jelas kepada siapa? Misalnya saya penjual terakhir, antum misalnya mengkomplain kepada saya, loh saya juga bukan dari saya kok, kayak apa zaman sekarang namanya affiliate ya, affiliate atau apa dropship ya, dropship. Kalau menjual barang belum diterima enggak boleh dijual ya. Kalau dropship supaya boleh kita mengatakan kita menjadi wakil. Supaya boleh kita menjadi wakil penjual saja. Ini bukan saya yang jualan, saya hanya marketing ya. Cuman namanya sekarang macam-macam, affiliate, ada istilah dropship dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Cukup ya, cukup sampai di sini keterangannya. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan melalui WA. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.